Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Bapak Kapti Sarjana Komputer Magister Komputer selaku dosen pembimbing seminar proposal kali ini. Saya Retna Wulan NIM 2211077 ingin mempresentasikan judul tentang sistem monitoring cuaca hujan pada pendakian Gunung Andong Basecamp Via Sawit berbasis Internet of Things. Gunung Andong yaitu terletak di Dusun Sawit, Ngirrejo, Ngablak, Magelang dengan ketinggian 1726 mdpl yang memiliki suatu fenomena yang memicu perubahan cuaca secara mendadak. Dengan kasus kemarin adanya Tugu Puncak yang hancur karena akibat sambaran petir di bulan Januari 2026 kemarin yang membuktikan atas kerentanan area terbuka terhadap badai dan cuaca ekstrem. Gap analisis yaitu pengelolaan masih menggunakan metode pengamatan secara manual serta data BMKG yang mencakup wilayah luas ataupun dengan skala kabupaten dan tidak mempresentasikan kondisi real time di titik spesifik. Nah, solusi dengan mengimplementasikan Internet of Things dengan logika fuzzy untuk memberikan status keamanan seperti aman, waspada, dan bahaya secara real time yang kemudian didistribusikan melalui dashboard, web, dan LCD. Nah, rumusan masalah ini saya ambil dengan 3 poin diantaranya. 1. Bagaimana merancang hardware monitoring cuaca berbasis ESP32 untuk lingkungan pegunungan. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan logika fuzzy untuk klarifikasi status keamanan secara akurat. Yang ketiga, yaitu bagaimana membangun sistem pemantauan ganda dual monitoring melalui LCD dan dashboard Laravel. Dengan batasan masalah di antara dengan wilayah itu sendiri, dengan penelitian hanya dilakukan di lingkup jalur pendakian Gunung Andong via Basecamp Sawit. Dengan cuaca, data yang diambil terbatas pada instansi hujan, suhu, dan kelembapan udara. Dengan algoritma yang dipakai menggunakan metode logika fuzzy sebagai pusat pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu teknologi dengan menggunakan microcontroller ESP32, sensor DHT11, RAN sensor, dan framework Laravel. Nah, tujuannya untuk menghasilkan perangkat Internet of Things yang terintegrasi dengan sensor DHT11 dan RAN sensor. Yang kedua, membangun platform pemantauan real-time yang berbasis website dan pengelola dan dalam pendakian. Yang ketiga, menerapkan logika fuzzy untuk menghasilkan status aman, waspada, maupun bahaya. Yang ketiga, dengan manfaat penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu informatika, khususnya pada bidang Informatika of Things atau IoT, serta dapat dijadikan referensi dalam pengembangan sistem bencana berbasis logika fuzzy di lingkungan pegunungan. Yang bab kedua ini mengenai tinjauan pustaka dengan studi literatur dengan penelitian terdahulu antara lain Satria dengan judul penelitian iDevelopment IoT Based Real-Time Water Monitoring System Using Nodes MCU ESP32 and BMP 280 menggunakan DHT11. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode real time dengan gap penelitian tidak ada sensor hujan maupun logika fuzzy yang digunakan. Nah, kebaruan dari peneliti ini yaitu menambahkan RAN sensor dan logika fuzzy menggunakan MATLAB. Nah, yang kedua penelitian kepada Sharman dengan judul Real-Time Water Monitoring System Using IoT dengan metode HTTP gap data mentah tanpa analisis prediktif menggunakan AI. Kebaruan peneliti ini menggunakan implementasi fuzzy dan dual display menggunakan LCD dan website. Yang ketiga, dengan peneliti Malio dengan tahun 2025 dengan judul penelitian Using Fuzzy Logic to Analyze Weather Condition dengan metode Fuzzy Logic Designer. Gapnya yaitu analisis data histori tanpa hardware real time dengan kebaruan integrasi hardware ESP32 untuk output real time di lapangan langsung.
Nah, yang keempat ini dengan peneliti Tundo dengan tahun 2024 dengan judul Penerapan Internet of Things dengan Algoritma Fusi dan Mikrokontroler ESP32 dalam Monitoring Penyiraman dengan metode fusi lama atau menggunakan versi yang lama. Gapnya yaitu fokus pertanian dan tidak ada klarifikasi kondisi cuaca di dalamnya. Nah, kebaruan peneliti ini yaitu fokus keselamatan pendakian serta menggunakan fusi yang terbaru. Dengan peneliti yang kelima ini yaitu saya mengambil dari Prayoga tahun 2025 dengan judul penelitian integrasi sistem ESP32 dengan pemantauan cuaca menggunakan sensor meteorologi. Metode yang digunakan yaitu menggunakan meteorologi dan Netsion. Dengan gap, tidak ada sensor di hati sebelahnya dan tidak ada logika fusinya. Kebaruan peneliti ini yaitu integrasi parameter suhu dan kelembapan serta peringatan dini berbasis web. Nah, jadi kebaruan dari peneliti sebelumnya dan peneliti yang akan saya lakukan ini terdapat kumpulan beberapa sensor yang digunakan menggunakan logika fusi serta pengimplementasian web. Jadi dari ketiga kombinasi ini dapat menjadi inovasi baru untuk dari data-data peneliti sebelumnya itu cuma menggunakan beberapa metode yang digunakan seperti itu. Nah, dasar teorinya ada 3 poin, diantaranya menggunakan Internet of Things, sensor fisik ke internet untuk pemantauan jarak jauh. Nah, ESP ini sendiri menggunakan sebagai otak DHT11 untuk suhu dan kelembapan dan range sensor itu sendiri untuk mendeteksi hujan. Dan logika fusi ini digunakan untuk mengelola data sensor menjadi suatu keputusan antara aman maupun bahaya. Selanjutnya di antara bab 3 ini dengan metodologi penelitian. Dengan menggunakan prototyping dengan tahapan pengumpulan kebutuhan, desain cepat, pembentukan prototipe, evaluasi, dan implementasi. Nah, terutama dengan observasi di Basecamp Via Sawit terlebih dahulu untuk mengidentifikasi kendala cuaca dan hasil ataupun output yang dihasilkan yaitu berupa daftar kebutuhan sensor dan transmisi data yang stabil. Dengan desain itu sendiri, aktivitas utamanya yaitu pembuatan skema diagram blok sistem antaranya input, proses maupun output dengan rancangan skema elektronik dan arsitektur IoT itu sendiri. Pembentukan prototyping ini aktivitas utamanya yaitu perakitan hardware pada breadboard dan AI Arduino IDE. Jadi, output yang dihasilkan nanti yaitu berupa prototipe awal sistem sebagai representasi fungsional. Serta tahap selanjutnya yaitu evaluation, yang aktivitas utamanya yaitu simulasi alat dan presentasi kepada pengelola Basecamp. Dan output yang dihasilkan yaitu berupa validasi sistem atau daftar perbaikan. Dan selanjutnya yaitu implementasi. Untuk aktivitas utamanya pemasangan sistem secara permanen di jalur pendakian Gunung Andong dan output yang dihasilkan berupa operasional monitoring cuaca real time di lokasi dan menggunakan web untuk jarak jauhnya. Nah, dari alat dan bahan ini ada berupa kategori hardware dan software. Dengan hardware itu sendiri terdiri dari 3 komponen yaitu ESP32, sensor raindrop, dan sensor DHT. Nah, buat softwarenya menggunakan MATLAB, Laravel, dan database MySQL. Nah, bagi input, proses, dan outputnya yaitu input berupa akuisisi data cuaca melalui sensor DHT22, suhu dan kelembapan, dan sensor raindrop untuk integrasi hujan. Dan proses selanjutnya yaitu transisi data ke ESP32 menuju cloud, kemudian diolah dengan algoritma fusi untuk klarifikasi status yang tadi dijelaskan antara aman ataupun bahaya, dengan output visualisasi informasi cuaca dan status keamanan pada dashboard, web, dan LCD di Basecamp Andong.
Nah, ini agenda penelitian di tahap penelitian diantaranya minggu ini Februari sampai ke bulan Juli yang akan datang. Ini tahap step dan by step untuk dari analisis sampai ke UAT. Nah, analisis ini mencakup ke observasi basecamp dengan di bulan Februari ini, serta di bulan Maret ini akan adanya perancangan atau skema kasar untuk Fuzi dan MATLAB-nya untuk diuji coba, serta di bulan Aprilnya ini akan adanya praktisi hardware ESP ke sensor. Ada praktek alat yang akan digunakan di bulan April seperti itu. Nah, yang di bulan Mei-nya itu untuk pemrograman Laravel dan monitoring. Dalam 1 bulan Mei ini saya agendakan untuk membuat web buat supaya sensor yang digunakan di alat itu bisa berfungsi di alat komputer seperti itu. Dan di bulan Juni akan diadakannya black box testing untuk kalibrasi untuk uji coba, sehingga di bulan Juni ini khusus sama UAT bisa mengimplementasikan langsung di lokasi pendakian. Terima kasih atas kesempatannya dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Saya